Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Radiatul Mardia, NPM 20080034, sesi A Prodi Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat, yaitu yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis, dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi itu, untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu yang pertama spekulasi, yang kedua keraguan, yang ketiga rasa penasaran, dan yang terakhir yaitu ketertarikan. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain dengan sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal. Yang kedua yaitu, kita membahas tentang filsafat menjadi landasan bagi setiap perkembangan keilmuan. Ilmu pengetahuan alam terkait dengan kepentingan dalam meramal atau memprediksi dan mengendalikan proses alam. Positivisme menyamarkan rasionalitas dengan rasionalitas teknis dan ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan alam. Dengan mempelajari gejala-gejala yang paling sederhana dan paling umum secara lebih tenang dan rasional, kita akan memperoleh landasan baru bagi ilmu-ilmu pengetahuan yang saling berkaitan untuk dapat berkembang secara lebih cepat. Dalam penggolongan ilmu pengetahuan tersebut, dimulai dari matematika, astronomi, fisika, ilmu kimia, biologi, dan sosiologi. Ilmu kimia diurutkan dalam urutan keempat. Penggolongan tersebut didasarkan pada urutan tata jenjang, asas ketergantungan, dan ukuran kesederhanaan. Dalam urutan itu, setiap ilmu yang terdahulu adalah lebih tua sejarahnya, secara logis lebih sederhana, dan lebih luas penerapannya daripada setiap ilmu yang di belakangnya. Ilmu kimia adalah suatu ilmu yang mempelajari perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi. Menurut Ensiklopedia Ilmu, dalam Delian J 1999, ilmu kimia dapat digolongkan ke dalam beberapa sub-sub ilmu, yakni kimia anorganik, kimia organik, kimia analitis, kimia fisik, serta kimia nuklir. Yang ketiga yaitu, kita membahas mengenai perbedaan antara pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa adalah yakni pengetahuan yang masuk akal, yang berasal dari pengalaman dan pengamatan sehingga semua orang akan berpendapat yang sama mengenai suatu hal tersebut. Contohnya yaitu, makanan akan memuaskan rasa lapar, tangan yang terkena api akan merasakan panas dan melepuh. Ilmu pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang diperoleh
dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita yang berasal dari luar diri manusia secara ilmiah, yakni dengan menerapkan metode ilmiah. Contohnya yaitu kumpulan pengetahuan mengenai suatu hal tertentu atau objek lapangan yang merupakan kesatuan yang sistematis dan memberikan penjelasan yang sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab-sebab hal atau kejadian tersebut. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan makalah yang telah saya buat, yaitu kesimpulannya, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis, dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan secara persis, mencari solusi untuk itu, serta memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Untuk studi falsafi mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa filsafat ilmu sangatlah penting dijadikan landasan pengembangan ilmu, khususnya ilmu pengetahuan alam, karena kenyataannya filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan alam. Baiklah, itulah hasil